Gimana? Pendapatan dari ketiga faktor produksi tersebut bisa berupa tiga jenis, yaitu sewa, bunga, dan juga keuntungan. Nah, tiga ini akan jadi fokus pembahasan kita pada hari ini, dan saya langsung jadi masuk aja ke yang bagian sewa. Jadi, eh, pertama itu adalah sewa. Sebenarnya definisi sewa itu secara dalam konteks ekonomi itu apa sih? Dalam ekonomi, sewa itu merujuk pada pembayaran yang dilakukan untuk penggunaan sumber daya yang terbatas. Jadi, highlight itu ada di sumber daya yang terbatas, seperti tanah atau properti lainnya yang tidak dapat diproduksi oleh manusia. Nah, kita kalau misalnya kayak mendengar eh, perbincangan sehari-hari gitu ya, kayak ngomongin sewa, sewa tuh misalnya bisa kayak misal contoh pembayaran yang dilakukan sebuah keluarga untuk rumah yang disewakannya, atau misal kita menyewakan mobil, atau kita menyewa apartemen atau kontrakan rumah. Nah, itu mungkin kita sering dengar sebagai sewa gitu ya. Tapi konsep sewa secara ekonomi ini tuh meliputi juga pembayaran kepada faktor-faktor produksi lainnya yang penawaran ini nggak bisa ditambah. Jadi contohnya misal kayak pendapatan seseorang penyanyi yang terkenal, atau misal kayak boy band, atau misal eh, kayak Taylor Swift gitu ya, pendapatan mereka, atau misal pendapatan dari pemain-pemain basket, atlet-atlet di NBA, atau mungkin atlet badminton di Indonesia. Nah, itu juga pendapatan yang mereka dapatkan itu juga berupa sewa gitu loh, karena mereka merupakan eh, penawaran yang tidak bisa ditambah gitu. Jadi itu perbedaan konsep sewa yang biasa kita dengar sehari-hari dan juga secara ekonomi. Nah, sekarang kita mau lihat penentuan sewa secara khususnya untuk tanah dalam perspektif permintaan dan juga penawaran. Jadi kita tahu kalau misalnya penawaran tanah itu kan tetap ya, dia itu bersifat eh, tidak elastis sama sekali, yaitu garisnya berbentuk vertikal. Jadi kalau misalnya untuk harga tanah, harga sewa tanah itu hanya dipengaruhi oleh permintaannya saja. Karena penawarannya itu bersifat tetap, karena jumlah tanah saja itu selalu konstan, nggak bisa bertambah, maka eh, besar harga sewa tanah itu tergantung sepenuhnya kepada permintaan tanah tersebut atau permintaannya yang dinamis gitu. Nah, biasa faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi permintaannya? Nah, biasa yang pasti tentunya kualitas sendiri dari tanah tersebut. Kualitas bisa dimaksudkan kayak secara lokasi, mungkin lokasi yang strategis, ataupun mungkin produktivitas tanah tersebut, misal untuk pertanian atau lain-lainnya itu kan eh, berkaca pada kualitasnya gitu ya. Untuk kualitas yang baik, pasti untuk permintaan juga lebih tinggi gitu loh. Tapi selain itu juga bisa dilihat dari sisi kebutuhan ekonominya. Sorry, dari kebutuhan ekonomi pasar saat itu. Jadi contohnya salah satu ekonom yang terkenal itu David Ricardo, dia melihat kalau misalnya em, ada saat-saat di mana harga jagung itu di daerah dia sangat tinggi gitu loh, harganya sangat tinggi, dan dia ada beberapa ahli-ahli ekonom pada saat itu yang berhipotesis kalau misalnya hal itu disebabkan karena harga tanah yang tinggi, sehingga uh, untuk menanam jagung pun jadi lebih sulit gitu kan karena harga tanahnya mahal. Tapi sebenarnya dia berhipotesis sebaliknya, justru karena ada permintaan yang tinggi untuk jagung di mana harga jagungnya lagi naik-naiknya, itu menyebabkan justru harga harga tanah itu sendiri yang naik gitu loh, karena orang-orang petani-petani akan, oh saya pengen nanam jagung nih. Nah, karena mereka pengen nanam jagung, maka permintaan mereka akan tanah itu lebih tinggi gitu, dan itu yang menyebabkan biasa harga tanahnya semakin tinggi. Dan jadi bukannya karena tanahnya tinggi makanya jagungnya tinggi, tapi bisa karena jagungnya tinggi justru makanya tanahnya tinggi gitu loh permintaannya. Jadi makanya kebutuhan-kebutuhan ekonomi di pasar itu sangat mempengaruhi juga harga tanah. Nah, jadi kita akan melihat sewa ekonomi dan juga pendapatan pindahan. Nah, setiap faktor produksi termasuk tanah bisa digunakan untuk berbagai kegiatan memproduksi. Eh, sebentar, maaf Pak, kepencet tadi. Oke, nah tanah untuk kegiatan ekonomi. Nah, kalau misalnya tanah untuk kegiatan ekonomi itu kan bisa ditinjau sebagai tempat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, penawaran tanah itu artinya kalau misalnya seperti itu ditinjau sebagai tempat untuk melakukan kegiatan ekonomi, penawaran itu nggak lagi sih sempurna, karena kita ngelihatnya dari sisi kayak kegiatan ekonomi apa sih yang bisa dilakukan di tanah tersebut. Implikasinya apa? Maka semakin tinggi penawaran untuk tanah untuk suatu tujuan, maka semakin tinggi juga pembayaran untuk menggunakan seunit tanah. Jadi contohnya misal kalau misalnya kita, oh tanahnya mau kita pakai untuk membuat pabrik atau gitu ya. Nah, itu kalau misalnya penawarannya semakin tinggi, maka pembayaran untuk penggunaan satu unit tanah pun juga semakin tinggi gitu loh. Nah, pembayaran atas tanah itu bisa dibagi lagi jadi sewa ekonomi dan juga pendapat pindahan seperti di persegi sebelah kanan, sebelah kiri situ. Nah, untuk kita breakdown kurva penawaran dan permintaannya. Nah, jadi titik keseimbangannya itu berada di titik E sini, di mana tenaga kerja sebanyak L bisa mendapatkan upah sebanyak W. Jadi ini jadi titik keseimbangan pasarnya gitu ya. Nah, sebelum nyampe ke jumlah pekerja ke L, jumlah pekerja dari nol sampai L ini kan pasti ada beberapa yang ketika mereka belum mencapai keadaan keseimbangan, mereka tuh bersedia menerima upah yang lebih rendah daripada W gitu. Jadi contoh misalnya sebelah sini, dia bersedia menerima upah yang harganya di bawah W dan di atas WT gitu. Nah, selanjutnya total pendapatan tenaga kerjanya tapi ketika udah sampai di titik keseimbangannya adalah sebesar
sebesar persegi OL EW. Jadi sejumlah L tenaga kerja menerima upah masing-masing sebesar W. Nah, karena ada pendapat pindahan, yaitu pembayaran minimum yang harus dibayar kepada tenaga kerja untuk membuat mereka tetap berada di pasar tenaga kerja tersebut. Jadi untuk uh, pekerja ke satu misalnya contohnya gitu ya, dia dia cukup sebenarnya udah cukup puas dengan sebesar WT, tapi karena pada akhirnya dibayarkan sebesar W, jadi ada kayak surplusnya di atasnya, karena itu yang disebutkan sebagai sewa ekonomi atau jumlah kelebihan dari tuntutan upah yang diinginkan pekerja yang dibayarkan. Nah, selanjutnya apa sih implikasinya untuk ilmu aktuaria? Nah, eh, pengertian kita akan sewa ini tuh kita sebagai aktuaris bisa membantu menghitung resiko dan juga ketidakpastian dalam menentukan harga sewa faktor produksi. Jadi contohnya seperti perubahan nilai tanah atau tadi penawaran dan permintaan yang selalu dinamis gitu ya. Kita bisa menggunakan model statistik dan probabilistik untuk bisa menaksir kira-kira harga sewa itu bisa seperti apa gitu loh. Dan yang kedua adalah dari sisi time value of money atau nilai waktu uang. Nah, aktuaris bisa menggunakan konsep time value of money untuk memproyeksikan nilai sewa untuk kedepannya gimana kira-kira dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti inflasi, tingkat bunga, dan juga faktor-faktor ekonomi lainnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Devin. Selanjutnya kita akan membahas tentang bunga. Nah, bunga yang di sini adalah bunga yang dalam konteks ekonomi ya, bukan bunga yang biasa kita lihat sehari-hari gitu. Nah, apa sih bunga dalam konteks ekonomi ini? Nah, jadi bunga ini itu merupakan pembayaran yang dilakukan kepada pemilik modal sebagai kompensasi atau atas penggantian modalnya yang sudah dipinjam dalam proses produksi maupun investasi. Nah, definisi bunga yang lebih sering digunakan itu dalam teori ekonomi klasik, di mana bunga itu tuh dianggap sebagai harga penggunaan modal. Jadi kayak ketika orang itu atau suatu perusahaan meminjam modal, nah maka untuk kompensasi atas modal yang dipinjam itu, maka bunga itu akan dibayarkan atau harga waktu yang ditangguhkan atau lebih dikenal sebagai time preference. Next. Nah, selanjutnya kita itu mengenal beberapa jenis bunga dalam konteks ekonomi. Jadi bunga itu tuh nggak cuma ada satu jenis, ada tiga yang biasa dilihat, yaitu ada bunga nominal, bunga real, serta bunga pasar. Nah, yang pertama untuk bunga nominal itu adalah tingkat bunga yang secara langsung, dan bunga ini tercantum biasa dalam kontrak pinjaman maupun instrumen keuangan. Nah, jadi misalnya kalau kita membeli instrumen keuangan, maupun kita melakukan pinjaman, nah bunga yang dituliskan atau bunga yang dicantumkan itu adalah biasa bunga yang secara nominal. Nah, tapi dalam kadang kalanya, misal sehari-hari kan di Indonesia contohnya ada inflasi juga ya, di mana kayak sekarang udah sekitar 2%-an. Nah, bunga yang udah dikenai inflasi itu namanya bunga real, di mana bunga ini mencerminkan daya beli aktual dari bunga tersebut karena sudah disesuaikan dengan tingkat inflasi. Dan yang terakhir adalah bunga pasar. Nah, bunga pasar ini adalah tingkat bunga yang disebabkan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran dalam pasar modal. Nah, di mana permintaan dan penawaran ini sesuai dengan yang sudah kita lihat kemarin, ya. Permintaan terhadap instrumen keuangan dalam pasar modal serta penawaran terhadap instrumen keuangan di dalam pasar modal tersebut. Nah, Nah, baik. Selanjutnya apa sih fungsi bunga itu? Kenapa harus ada sistem kayak bunga untuk pengembalian modal atau kompensasi atas peminjaman modal dalam konteks ekonomi? Nah, jadi sebenarnya bunga itu tuh memainkan beberapa peran yang penting dalam perekonomian. Seperti yang pertama, itu tuh sebagai untuk insentif dalam menabung. Jadi, misalnya kalau kita cuma menabung tanpa ada bunga, pasti jangan sedikit orang yang akan menabung. Oleh karena itu, individu atau entitas yang akan menabung ini akan diberi insentif berupa bunga untuk menunda konsumsi sekarang. Karena ibaratnya ketika kita menaruh duit kita di tabungan, contoh misalnya kita mendapat uang, lalu kita menaruh uang kita di bank, kan berarti kita menunda konsumsi yang dimana uang itu sebenarnya bisa kita gunakan sekarang untuk beli barang atau beli sesuatu, tapi kita malah membelinya buat taruh di bank demi konsumsi di masa depan kita nanti. Nah, oleh karena itu kita diberikan bunga sebagai kompensasi atas hal tersebut. Lalu yang kedua ada alokasi modal secara efisien, di mana bunga ini berfungsi sebagai mekanisme untuk alokasi modal. Nah, di mana sumber daya modal ini dialokasikan proyek atau kegiatan yang melakukan pengembangan tertinggi. Nah, pasti semua orang pasti akan mencari bagaimana sih kegiatan proyek atau kegiatan yang bisa dengan menaruh modal sendiri, maka dia itu akan memberikan pengembalian atau return yang tertinggi pasti. Dan yang terakhir adalah pengaruh terhadap investasi. Nah, pastinya tingkat bunga ini akan sangat mempengaruhi keputusan investasi yang akan dilakukan oleh seseorang. Nah, jika bunganya tinggi, maka biaya meminjam modal kan pasti jadi lebih mahal. Dan pasti nanti investasi itu cenderung akan menurun. Tapi sebaliknya, ketika bunganya itu sedang rendah, maka akan mendorong orang-orang untuk melakukan investasi. Next. Nah, selanjutnya ada beberapa teori-teori yang digunakan dalam penentuan bunga. Yang di sini akan kita bahas ada 3 jenis teori, yaitu teori bunga klasik, teori bunga waktu, serta teori bunga Keynesian. Nah, di mana yang pertama teori bunga klasik ini berpendapat bahwa
tingkat bunga yang digunakan itu tuh dipengaruhi oleh interaksi terhadap penawaran modal dan permintaan terhadap modal itu sendiri. Nah, jadi penawaran modal ini adalah dalam tabungan, misalnya ketika orang menabung berarti dia lagi menawarkan modal. Dan permintaan modal itu dalam konsep investasi. Dan menurut teori bunga klasik ini, tingkat bunga itu akan meningkat jika pastinya permintaan modalnya itu meningkat. Sebaliknya, jika penawaran modalnya meningkat, maka bunga itu akan menurun. Jadi kalau bunga klasik itu lebih ke dalam permintaan dan penawaran terhadap modal. Nah, berbeda dengan teori bunga waktu. Kalau teori bunga waktu, kita itu bukan melihat permintaan dan penawaran dari modal, tetapi tingkat bunga itu mencerminkan preferensi individu ini terhadap konsumsi saat ini dibanding di masa depan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa ketika kita menabung, kita itu kan ibaratnya manusia konsumsi kita ya, karena duit yang bisa kita gunakan untuk membeli barang di saat ini, kita tabung untuk membeli barang di masa depan. Dan preferensi inilah yang dicerminkan dalam tingkat bunga. Jadi jika preferensi konsumsi saat ini kuat, maka tingkat bunga itu harus tinggi untuk mendorong agar orang-orang itu menabung. Dan begitu juga kebalikannya, jika preferensi konsumsi saat ini sudah rendah, maka tingkat bunganya tidak usah tinggi, mereka rendah saja. Dan yang terakhir ada teori bunga Keynesian. Nah, teori bunga Keynesian itu atau teori likuiditas preferensi Keynes ini berpendapat bahwa tingkat bunga itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang, bukan terhadap modalnya. Di mana permintaan uang ini bisa terdiri dari motif transaksi, motif menjaga-jaga, maupun motif spekulasi. Next. Nah, berikutnya lanjut lagi ke dalam tingkat bunga. Apa sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi tingkat bunga tersebut? Jadi pastinya dalam konteks perekonomian, tingkat bunga ini bisa dipengaruhi oleh beberapa hal seperti tingkat inflasi, kebijakan moneter yang berlaku di suatu negara, resiko kredit, maupun dalam konteks permintaan dan penawaran modal tersebut sesuai dengan teori bunga pasif. Nah, salah satu contohnya saya ambil ada tentang tingkat inflasi juga tentang tingkat risiko kredit. Nah, jika inflasi sedang tinggi, maka pastinya bunga nominal yang diberikan ini harus lebih tinggi dari tingkat inflasi tersebut agar pengembalian yang dihasilkan itu bisa benar positif. Nah, karena dengan menaikkan atau menaikkan suku bunga acuan, bank sentral ini bisa mengalir tingkat bunga di seluruh perekonomian. Kenapa? Karena bank sentral itu adalah bisa dibilang sebagai bank utama di suatu negara yang mengurusi kebijakan-kebijakan terhadap bunga tersebut. Nah, selanjutnya jika kita dalam konteks risiko kredit, yaitu kemungkinan bagaimana kemungkinan debitur atau orang yang meminjam ini gagal membayar kembali pinjaman yang sudah dipinjam. Nah, pastinya jika resiko kreditnya itu gagal dibayarnya tinggi, maka tingkat bunga yang diperlukan itu harus juga lebih tinggi karena ibaratnya chance atau kemungkinan duitnya untuk tidak dikembalikan itu semakin besar. Oleh karena itu, atas kompensasi hal tersebut harus diberikan suku bunga yang tinggi juga. Next. Dan satu lagi adalah terkait bunga dan fungsi investasi. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, bunga dan investasi ini sangat berkaitan. Di mana jika tingkat bunganya tinggi akan meningkatkan biaya modal sehingga karena saat suku bunga tinggi perusahaan itu minat untuk berinvestasinya akan semakin menurun. Bisa dilihat dari kurva yang sebelah kanan itu ketika suku bunganya rendah. Ketika tingkat suku bunganya tinggi, maka investmentnya itu akan berada di sebelah akan semakin menurun. Dan begitu juga sebalikannya, ketika bunganya sedang rendah, maka mendorong akan lebih banyak investasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Nah, teori ini tuh menunjukkan hubungan negatif antara tingkat investasi serta suku bunga. Dan yang terakhir, bagaimana sih kaitan tentang kayak penentuan suku bunga atau tentang suku bunga dalam ilmu aktuaria? Jadi, pertama, bunga dalam nilai waktu mata uang. Nah, bunga itu tuh digunakan untuk menghitung biaya atau manfaat dari penundaan pembayaran. Mana ini sering kita lihat dalam konteks asuransi, di mana kita bisa menentukan harga produksi dengan lebih akurat dan bisa mempertimbangkan waktunya juga. Dan yang kedua itu adalah bunga sebagai biaya modal, di mana bunga pinjaman itu dianggap sebagai biaya produksinya juga. Di mana ini bahkan mempengaruhi harga akhir produk tersebut karena bunga masukkan ke dalam biaya produksi sehingga bunga itu harus ditutup biayanya, harus ditutup biaya modal tersebut. Next. Oke, selanjutnya akan lanjutkan oleh saya, Anissa Finika Putri. Jadi keuntungan adalah yang pertama ada teori produktivitas marginal atau marginal productivity theory. Teori ini menjelaskan bahwa harga setiap faktor produksi, tenaga kerja, modal tanah, dan kewirausahaan ditentukan oleh produktivitas dari marginal faktor tersebut, yaitu kontribusi tambahan yang diberikan oleh faktor produksi terhadap output. Tenaga kerja perusahaan akan terus menambah tenaga kerja sampai upahnya sama dengan MRP-nya itu. Jadi MRP itu sama dengan P dikali MP-nya.
Lalu modalnya, perusahaan akan meminjam modal sampai produktivitas marginal modal setara dengan tingkat bunga. Lalu untuk tanahnya, sewa tanah didasarkan pada kelangkaan dan produktivitas tanah dalam menghasilkan output. Next. Lalu ada fungsi produksi dan keseimbangan pasar. Jadi setiap perusahaan itu menggunakan fungsi produksi untuk menentukan kombinasi faktor produksi yang menghasilkan output maksimum dalam biaya minimum. Harga setiap faktor produksi ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran dari pasar produksi tersebut. Permintaan faktor produksi, perusahaan akan menambah penggunaan faktor produksi sampai produktivitas marginal sama dengan harga faktor tersebut. Untuk penawarannya dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, seperti preferensi individu untuk bekerja dan menginvestasikan modal. Next. Lalu ada pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar persaingan tidak sempurna seperti monopsoni, yaitu hanya satu pembeli faktor produksi, perusahaan memiliki kekuatan pasar untuk menetapkan harga faktor produksi di bawah tingkat produktivitas marginalnya. Ini menyebabkan ketidakefisien dalam alokasi sumber daya. Perusahaan monopsoni itu dapat menekan upah tenaga kerja atau bunga modal lebih rendah dari produktivitas marginalnya. Sedangkan kalau monopoli dapat memengaruhi harga faktor produksi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Next. Ada distribusi pendapatan dan keadilan. Pendapatan dari faktor produksi mencerminkan kontribusi produktivitasnya terhadap output. Tapi, teori distribusi pendapatan juga mempertimbangkan keadilan dalam distribusi, terutama dalam pasar tidak sempurna atau ketika faktor produksi tersebut tidak dimiliki secara merata. Distribusi pendapatan dalam kondisi pasar kompetitif, setiap faktor produksi menerima pendapatan sesuai dengan produktivitas marginalnya. Namun untuk pasar tidak sempurna, distribusi pendapatan bisa lebih tidak merata. Dari kebijakan publik, intervensi pemerintah diperlukan untuk memperbaiki ketidakadilan dalam distribusi pendapatan, seperti melalui pajak progresif atau subsidi. Lalu kaitannya dengan aktuaria, penetapan harga untuk mengakomodasikan keuntungan yaitu selisih antara biaya produksi total dan harga jual harus ditetapkan agar perusahaan mendapatkan keuntungan. Lalu keuntungan sebagai imbalan atas risiko. Keuntungan dianggap sebagai imbalan bagi pemilik atau investor atas risiko dari fluktuasi harga pasar dan ketidakpastian permintaan yang mereka ambil dalam menjalankan usaha. Baik, sekian dari kami. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 12.